Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Al-Mujahidin TV dimanapun berada, semoga sehat walafiat. Semakin hari semakin melesat karirnya, dan semakin hari juga semakin nambah rezekinya. Baik, malam ini kita kehadiran seorang spesial juga, di mana kita akan membahas pentingnya air di dalam tubuh kita. Nah, di mana hari ini kita kehadiran seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Wardah yang merupakan leader daripada KAT atau disingkat dengan KAT. Nah, nanti apa itu KAT itu kita akan gali lebih mendalam. Baik, Assalamualaikum Bu Wardah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, santai aja Bula. Gimana kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, Inggih. alhamdulillah. Nih Ibu nih saya lihat aktivitas luar biasa ya Bu ya, Masya Allah. inggih. Bahkan sampai ke Pengalaman tuh nyetir sendiri ya Bu ya, Masya Allah, demi iya. perjuangan mengenalkan apa? Menebar manfaat. Iya, menebar manfaat Iya, untuk betul pentingnya kesehatan ya Bu ya. Betul Pak. Luar biasa sekali. Iya. Nah Bu, biar sahabat Al-Mujahidin TV lebih mengenal Ibu nih, Iya. silahkan Bu secara singkat biografinya Bu. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Musdalifah Wardah. Tadi udah boleh dipanggil Wardah. Jadi saya latar belakangnya itu sebenarnya sebagai arsitek. Tapi sebagai Oke. arsitek, tapi kemudian memilih untuk berkarya dari rumah. Selain itu saya juga memang aktif di ada namanya Steven sebagai promotor, dan 6 tahun terakhir ini saya sebagai kangenpreneur, dan saat ini posisi kami sudah di 6A di Enagic Indonesia gitu Pak. Oke. Nah, Enagic itu apa sih sebenarnya Bu, perusahaan atau gimana Bu? Iya. Jadi Enagic ini adalah memang sebuah perusahaan. Perusahaan. Iya, Iya. perusahaannya ini ada di Jepang Pak. Perusahaan ini dari Jepang, itu di Okinawa tepatnya di Jepang, dan perusahaan ini memang sudah berdiri kurang lebih sekitar 48 tahun. Oh, lumayan lama ya Bu Iya, ya. betul Pak. Nah, perusahaan ini memang bergerak di bidang sebuah teknologi mesin ionizer. Nah, itu PT Enagic ini. Nah, sedangkan kalau kantor cabangnya itu sudah ada di 48 negara. Kalau di Indonesia itu ada di Jakarta dan di Surabaya. Nah, kalau kantor pusatnya di Okinawa, Jepang. Pabriknya di sana, Pak. Baik, luar biasa Ibu. Saya penasaran nih Bu, dengan mesin yang di hadapan Ibu nih. Iya. Nah, dari tadi kan apa sih sebenarnya mesin ini kan? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, perihal apa sih fungsi daripada mesin ini Bu? Iya. Jadi seperti yang tadi ditanyakan, PT Enagic itu memang memproduksi sebuah teknologi mesin ionizer. Mesinnya ini ada di depan kita semua. Nah, dulunya mesin ini memang dibikin terinspirasinya itu dari air-air ajaib yang ada di dunia Pak. Apa itu Bu? Jadi kalau misalkan kita kan umat muslim, air ajaib kita, air terbaik kita kan air Zam-Zam. Masya Allah. Iya, jadi misalkan kayak kalau di Mekah itu ya Pak ya, katanya sih kalau di rumah sakitnya di sana itu jarang penduduk lokalnya yang dirawat di rumah sakitnya. Malah kebanyakan gitu. jemaah dari luar, ya betul Pak. Nah, jadi terinspirasi dari situ para peneliti tertarik untuk mengambil sampel dari air Zam-Zam tadi. Dari air jam-jam tadi itu ya? Iya, diambillah sampel air Zam-Zam tadi, diteliti kurang lebih 10 tahun Pak. Setelah 10 tahun diteliti dan kemudian memang didukung oleh ratusan jurnal ilmiah penelitian, kemudian dibikinlah sebuah alat yang bisa memproduksi air yang karakteristiknya mirip dengan bukan sama ya, mirip bukan. ya. Oke. Karena air Zam-Zam tetap yang terbaik Pak, Iya, karena kan di betul. sana ada berkahnya, doa-doanya Nah, kan. itu ya, Bu ya. Iya, jadi dibikinlah alat ini yang bisa memproduksi air yang karakteristiknya mirip dengan air Zam-Zam tadi. Nah, kemudian setelah diteliti apa sih ininya, apa karakteristik dari air Zam-Zam tadi? Ternyata air Zam-Zam itu pertama ada antioksidannya, kandungan antioksidannya. Terus yang kedua ukuran airnya kecil atau mikrokluster. Terus yang ketiga pH-nya alkalin atau basa. Nah, jadi dari dasar hasil penelitian itulah dengan kecanggihan teknologi dibikinlah air yang produksinya mirip dengan air Zam-Zam tadi, gitu Pak. Baik.
Jadi podcast ini kan kita hadirkan mungkin salah satunya manfaatnya ya Iya, Bu ya. betul. Dimana harapan kita ini ada edukasi untuk masyarakat juga. Apa sih sebenarnya Iya. fungsi daripada mesin ini kan? Iya, heeh. Nah dan manfaatnya apa untuk tubuh kita kan? Iya. Nah bagaimana Bu perihal dengan manfaat mesin air yang dihasilkan daripada mesin tadi Bu? Iya. Ya, jadi gini Pak, tubuh kita sebagai manusia ya, itu komponen terbesarnya itu sebenarnya 80%-nya itu terdiri dari air. Baik. Ya, misalkan nih darah itu Hmm. pasti sudah 90%-nya dari air. Tulang, otak kita, terus jantung, hati, pokoknya semua organ tubuh kita itu terdiri dari Dari air. air betul. Nah, jadi kalau air dalam tubuh kita itu bagus, insya Allah tubuh kita juga akan sehat. Oh ya pantas ada ya banyak minum air putih ya. Iya, betul. Oke. Memang kita disarankan banyak minum air putih, tapi pertanyaannya sekarang air seperti apa yang bagus kita minum. Nah, itu. Betul. Nah, itu tugas kami untuk melakukan edukasi ke masyarakat, Pak. Nah, terkait dari manfaat air yang diproduksi dari mesin ini, ini kan mesin ini proses kerjanya itu namanya elektrolisis. Jadi di dalam mesin ini itu ada plat-plat. Nah, plat-plat itulah yang nanti akan memecah ion air. Ion air. Iya, juga. memecah ion air, ada yang ion positif, ada yang negatif. Nah, kalau kami itu lebih mengenal istilahnya kalau yang diproduksi dari selang atas itu namanya hidrogen, ya, yang di bawahnya itu yang berupa air buangan. Nah, kandungan hidrogen lah yang menurut kalau tidak salah itu ada 500 jurnal ilmiah penelitian, Pak. Itu bisa untuk terapi 170 jenis penyakit hanya dengan air. Masya Itu, Allah. kandungan hidrogennya itu kalau nanti kita produksi dari mesinnya fresh itu kelihatan itu cuma sekitar 30 detik setelah kita produksi fresh dari mesin kandungan hidrogennya itu, Pak. Hidrogen ya Bu ya. Iya, Manfaat hidrogen untuk tubuh itu apa tuh Bu? ya banyak. Banyak Bu. Yang seperti saya bilang tadi, Pak, kalau hidrogen itu kalau menurut jurnal ilmiah penelitian bisa untuk 170 terapi 170 jenis penyakit, Pak. Kalau mungkin secara ini ya Bu mungkin bukan ilmiah ya bahasanya itu ya. Secara ini kan kita masyarakat ini kan awam nih terhadap apa sih hidrogen itu kan. Iya. Nah mungkin bisa analoginya atau gimana tuh Bu? Manfaat dari hidrogennya Iya, itu ya. betul. Jadi gini Pak, misal karena kan tadi saya bilang karena tubuh kita komponen terbesarnya adalah air, dengan minum air yang sifatnya hidrogen itu mampu mendehidrasi tubuh kita. Karena kadang kita itu gini iya, Pak, sakit itu kan kalau yang setahu kami itu karena kita kekurangan air. Kebanyakan ya Bu ya. Kekurangan air, ya Maksudnya kebanyakan. kebanyakan Iya. sakit itu kekurangan air ya. Kekurangan air. Banyak dari kita itu misalkan flu biasa aja, flu kan itu langsung minum obat flu, padahal belum tentu kita itu perlu obat. Mungkin saja tubuh kita itu perlu air dulu. Betul, setuju itu Bu. Saya kalau perlu saya diamkan dulu Bu. Iya. Jadi kan mengeluarkan hal-hal yang negatif Iya, ya. betul. Nanti setelah mungkin berapa hari baru. Kalau di rumah itu Pak, saya dan keluarga kalau misalkan mau flu aja itu banyakin minum fresh aja itu insya Allah obat-obat flu itu nggak laku biasanya. Gitu ya Bu ya, Masya Allah. Jadi di rumah itu dengan minum air ini nggak perlu lagi ya obat-obat yang yang disiapkan P3K misalnya kan. Kalau kami sih Pak, alhamdulillah ya selama 6 tahun punya mesin ini di rumah, 80% memang alhamdulillah yang namanya kunjungan ke dokter, yang namanya minum obat-obatan itu sangat terkurangi. Sangat terkurangi. Iya betul Masya Pak, Allah. Masya Allah ya. Luar biasa ya Bu Iya. ya. Jadi dengan kemiripan seperti air jam-jam tadi, Iya. setiap hari dikonsumsi itu akan lebih sehat ya Ibu ya, Iya. dibandingkan mungkin minum air biasa ya. betul, Luar Pak. biasa. Nah di dalam air ini kan diproduksi ini dengan mesin ini kan ada pengaturan pH-nya ya betul, Ibu ya. betul. Nah itu gimana Bu? Iya. Untuk apa fungsinya, mungkin apa level-levelnya? Iya. Jadi dari mesin kecil ini Pak, ini tidak hanya memproduksi air yang buat diminum. Kalau dari mesin ini itu ada sekitar 7 jenis air yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau yang buat diminum itu yang pH 8,5 sampai 9,5 itu nanti ada tombolnya di situ kelihatan yang warna ungu itu ya.
Nah, Oke. itu kalau kami di rumah itu buat masak, buat minum, pokoknya semua yang menggunakan kebutuhan pakai air itu pasti kami pakai itu 8,5 sampai 9,5. Terus ada lagi yang pH 7, pH netral. Nah, kalau yang pH netral itu yang tombol hijau di mesinnya ini, itu fungsinya kalau misalkan minum obat, minum suplemen, terus minum susu bayi, misalkan punya anak kecil di rumah kan minum susu itu biasanya Pak ya. Nah, itu kita Oke. pakai yang pH 7. Nah, terus selain buat diminum, ada lagi yang buat untuk kulit. Buat kulit itu yang beauty water namanya. Beauty. Iya. Itu pH 6, ada tombol kuning ya kalau nggak salah. Iya. Tombol itu untuk kulit, pemakaian kulit. pH-nya 6, memang pH-nya sesuai dengan kulit tubuh kita. Itu Dan apa dimandikan gitu Pak? kalau punya mesinnya bisa dimandikan. Oh bisa dimandikan. Luar biasa nih mandi mahal nih. Tapi memang dari Enagic sendiri Pak, memang ada alat yang khusus untuk mandi. Oh gitu. Ada mesinnya juga, tapi mesinnya juga khusus untuk mandi ya. Namanya Anespa kalau itu. Baik, Itu khusus untuk mandi. Nah, saya lanjut ya Pak ya. Terus yang beauty water itu yang buat tadi ya, kulit apa. Nah, terus ada lagi yang terakhir itu yang strong acid. Strong acid. Strong acid itu jadi kerjanya mesin ini kan ada yang pH basah yang keluar di selang atas, yang asamnya yang di selang pembuangan. Okay. Nah, kalau untuk strong acid ini yang keluar dari selang atas ini itu dia sifat pH-nya 11,5. Nah, kalau untuk pH 11,5 kalau saya di rumah, kalau saya cuci beras, cuci sayur, cuci buah-buahan, itu pakai pH 11. Apa Bu manfaatnya kalau Ya, pH 11? jadi gini Pak, beras itu kan pasti ada pestisidanya, sayur-sayuran itu pasti ada pestisidanya, apalagi setuju. buah-buahannya. Nah, fungsi dari pH 11 ini dia itu mampu untuk membuang pestisida yang ada di sayur-sayuran tadi. Bahkan di beberapa pertanian atau perkebunan, malah kalau sekarang itu mereka itu pakai kangen water di perkebunan itu Pak. Jadi mesin ini sebenarnya bukan hanya untuk di rumah Pak. Jadi karena kalau dulu itu di Jepang itu memang mesin ini dibikin itu untuk di kebutuhan di rumah sakit. Nah, baru kemudian terbukti bisa untuk terapi penyakit-penyakit pasien, baru kemudian dikomersilkan ke seluruh dunia. Oke, luar biasa ya Bu. Iya. Nah, di sini menarik Bu, pH 7 ini kan netral ya. Iya. Nah, itu dengan air biasa yang kita konsumsi setiap hari gimana Bu? Ada perbedaan atau gimana? Jadi gini Pak, ini kan seperti saya bilang di awal tadi kan, air ini karakteristiknya itu tadi ada antioksidannya, terus mikrokluster, terus pH-nya alkalin atau basah. Nah, kalau pH 7 itu dia kan pH-nya netral. Iya. Tapi kalau kita minum obat, minum suplemen apapun itu kan kita perlu air yang kualitasnya bagus Pak. Bagus, oke. Nah, kalau air mineral yang di luaran sana itu betul pH-nya 7, tapi belum tentu ada antioksidannya atau ukuran airnya kecil. Kalau ini ada antioksidannya ya Bu ya? Iya, ada. Meskipun pH-nya 7 netral tadi ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalkan kita minum suplemen atau herbal pakai pH 7 itu kita dapat antioksidan dan mikroklusternya. Jadi misalkan suplemen kan itu zat-zat ininya bisa masuk langsung ke dalam tubuh kita karena penghantarnya sudah bagus gitu. Jadi lebih memaksimalkan manfaat dari suplemen atau herbal tadi. Oke Bu. Yeah. Nah, ini kan tentunya ada level-level pH-nya kan dan manfaatnya ya Bu ya. Mungkin salah satu terapi yang dilakukan dengan menggunakan ini apa sih contohnya Bu? Misalnya mungkin case-nya sakit apa gitu tuh. Iya, kalau kita testimoni sih Masya Allah banyak ya Pak ya. Iya Gitu. testimoni banyak. Cuman kadang orang mikir itu kalau sakit butuh obat ya kan. Nah kebanyakan orang di luar sana itu menganggap air ini adalah obat. Padahal air ini bukan obat Pak. Oh ya, berarti itu yang perlu digarisbawahi ya Bu ya. Air ini bukan obat. Kadang orang ketika minum air ini ada keluhan misalkan ya Pak ya, langsung mau sembuh nih misalkan atau mau hilang penyakitnya. Padahal kan air ini sendiri butuh proses untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Jadi logikanya gini, masa penyakit yang sudah bertahun-tahun misalkan mengidap di tubuh kita terus dalam jangka waktu sekian
ini aja misalkan 1 bulan aja minum air ini berharap langsung ada perubahan itu enggak, memang Iya, perlu perlu waktu. ada proses dan Iya, kesabaran tentunya ya Bu ini ya. memang tidak instan Pak, Mm-mm. tidak instan ininya, tapi insya Allah efek jangka panjangnya lebih bagus. Tuh, pertama airnya bersih, Iya, kedua betul. ada antioksidannya itu Iya. ya Bu ya. Kualitas airnya memang bagus Pak. Nah, kalau kadar oksidannya sendiri dibandingkan mungkin dengan buah, dengan ini berapa Oh persentasenya iya. Bu? Kalau terkait antioksidan itu kan ada alatnya namanya ORP Pak, Oxidation Reduction Potential. Jadi kalau pakai alat itu kita kebetulan memang sudah melakukan ini juga percobaan, iya, risetnya juga. Kita tes buah-buahan, kita tes sayur-sayuran, terus minyak ikan, suplemen-suplemen kan yang maksudnya yang ada antioksidannya itu. Iya. Itu setelah kita ukur pakai alat itu antioksidannya sampai minus 200. Karena kalau semakin negatif dia semakin bagus sebenarnya. Ya, Nah, sedangkan kalau Kangen Water ini Pak yang fresh dari mesinnya itu kalau di tipe-tipe mesin tertentu itu bahkan bisa sampai minus 1000 Pak. Minus 1000 ya Bu? Iya. Oh, luar biasa ya, Bu ya. Ibaratnya misalkan kalau kita mau perbandingan ya Pak ya, 1 gelas fresh dari mesin itu setara dengan 5 sampai 10 gelas jus buah kandungan antioksidannya. Oke Iya Bu. gitu. Saya pernah dengar juga Mm-mm. bahwasanya dengan mengkonsumsi air yang antioksidan, kemudian pH yang disarankan bisa membersihkan usus ya, Iya. usus kita ya. Iya, jadi gini, ada namanya Dokter Hiromisinya dari Jepang itu ya Pak. Kalau di Gramedia itu banyak buku-buku beliau itu. Jadi kan saya udah bilang tadi mesin ini dulu di awalnya itu diproduksi memang dipasang di rumah sakit, Rumah memang. sakit, ya. Nah, Dokter Hiromisinya ini melakukan penelitian terhadap pasien-pasiennya. Yang diteliti itu usus. Jadi Usus. dilihat kondisi ususnya, kemudian beliau terapi pakai air ini, Pak. Nah, diterapi pakai ini kalau tidak salah itu sekitar 3.000 pasien yang 3.000 pasien. diteliti beliau. Nah, yang diteliti tadi usus ya. Jadi ada misalkan penderita kanker, kondisi Iya, ususnya seperti ini. bahaya kan itu ya. Iya, penderita kanker, kondisi ususnya seperti ini. Terus beliau terapi pakai air ini, terus pola makannya juga dijaga. Ternyata memang setelah rutin diterapi, minum airnya juga teratur, ususnya yang tadinya mungkin berantakan itu berubah lagi, berubah jadi bersih. Dan alhamdulillah penyakit kankernya tadi lebih terbantukan kesehatannya. Oh, luar biasa gitu. ya Bu ya. Jadi mampu membersihkan usus ya Bu ya. Betul. Bahkan mencegah daripada kanker tadi ya. Iya. Karena kan usus itu juga merupakan hal yang vital ya di Iya. dalam organ kita. Iya, karena kan sebagian besar sebenarnya penyakit itu berasal dari makanan yang kita konsumsi, Pak. Setuju Bu. Jadi Berbicara dengan perihal usus nih Bu. Nah, bagaimana fungsinya dengan orang yang MAH? Nah, ini kan penyakit yang banyak ya di Indonesia ya. Iya. Nah, itu bagaimana Bu? Iya, jadi saya nggak perlu terlalu membahas secara ilmiahnya ya Pak ya. Betul. Logikanya aja gini, kalau memang misalkan air ini tidak bagus untuk penderita MAH, berarti penderita MAH itu nggak boleh dong minum air jam-jam. Setuju. Iya, jadi kami sih alhamdulillah penderita MAH yang konsumsi rutin air ini itu memang ada perubahan Pak. Ada perubahan ya Bu ya? Iya, yang penting rutin dikonsumsi, terus takaran minumnya juga dijaga. pH berapa tuh Bu? Kalau di sini kan yang untuk diminum itu yang basah ya, itu dari pH 8,5 sampai 9,5. Nah, kenapa ada pH 8,5? Biasanya itu kalau kami Pak mau ngasih nyoba dulu nih, ada orang yang pengen nyoba airnya, itu kita kasih dulu yang pH 8,5. Kenapa? Supaya jangan kaget iya, ya. tubuhnya Iya. tidak kaget. Karena biasanya juga kalau konsumsi air ini tuh Pak, itu ada detoksnya. Nah, jadi Oke, supaya tidak detox. terlalu terlalu keras itu detoksnya, kita kasih dulu yang pH rendah, terus takarannya dulu sedikit-sedikit. Nanti kita lihat 1 minggu kemudian setelah dia konsumsi 8,5, kalau enakan aja tubuhnya, kita naikkan ke pH 9. Kalau 1 minggu lagi kita lihat, oh udah enak aja 9,5. Kalau sudah 9,5 sudah bagus, itu aja dirutinkan. Oh ya, Gitu, Pak. ibaratkan itu ada formula khusus ya cara Iya. pengaturannya. Betul. Nah, kalau dari pH yang berbahaya untuk tubuh tuh apa Bu? pH berapa? Iya. Sebenarnya sih tidak ada tidak ada takaran yang paling tingginya seperti apa ya Pak ya. Karena tapi kalau dari mesin ini kan ini ada pH 8,5. 8,5. Enggak, 11,5. 11,5 paling tinggi ya? Iya, 11,5. Nah, kalau 11,5 itu memang tidak disarankan untuk kami dikonsumsi rutin.
Nah jadi kalau kami tuh rata-rata oke. di 9,5 aja mainnya Pak. Ya, Itu paling biasanya tinggi. untuk terapi penyakit apa tuh Bu kalau 11,5 tadi? Iya kalau 11,5 ya. Kalau kami Pak 11,5 itu kami jadikan obat sih sebenarnya Pak. Oh gitu. Misalkan ya tadi nggak enak Hmm, badan kan, hmm. kami minum sedikit sebelum tidur, terus pagi minum sedikit ya sekitar 30 mili lah. Itu antioksidan lebih tinggi lagi ya Iya, Bu ya? iya. Lebih tinggi lagi. Karena Luar pH-nya tinggi biasa. kan. Nah, tapi biasanya memang kalau misalkan nggak enak badan kami minum sebelum tidur itu paginya itu insya Allah sudah segar lagi Pak. Luar biasa ya Bu Iya, ya. tapi memang tidak disarankan untuk konsumsi secara rutin. Secara rutin. Karena memang fungsi utamanya tadi itu untuk membuang pestisida tadi kan. Itu Iya. itu. Nah kan di dalam tubuh kita ini kan sepengetahuan kita kan bahwasanya Mm-mm. kita minum itu kan kadang ada zat asamnya, ya kan itu kemudian kadar basanya juga kan. Nah untuk penetralisir ini berapa perlu sih diperlukan untuk netralisir daripada asam tadi Bu? Misalnya kita mungkin minum produk A nih kan, Iya. kemudian ini tentunya kadar asamnya tinggi. Nah itu perlu berapa liter untuk menetralisir? Iya. Jadi gini Pak, terkait asam basa di tubuh kita ini kan, kalau yang kami tahu itu ada istilah homeostasis. Oke. Homeostatis itu ada keseimbangan antara asam sama basa di dalam tubuh kita ya kan. Nah persoalannya sekarang itu kita itu tiap hari misalkan nih makan nasi, itu kalau di kami itu di Kangen Water itu nasi itu masuk kategorinya asam Pak. Nasi, gula, terus mie, kopi, teh, pokoknya makanan-makanan inilah itu. Makanan sering yang Iya. dikonsumsi Iya. masyarakat ya Bu ya. Nah, terus yang kategori basa apa? Sayur-sayuran nih misalkan ya, terus buah-buahan. Nah, itu kategorinya basa. Nah, pertanyaannya sekarang kita ini disiplin nggak jaga makanan? Saya tanya Pak Supian. Tidak Bu. Tidak Kadang ya? namanya selera kan pengen ini ya Iya. Bu ya. Pokoknya Nggak penting udah penting selera tercapai Iya. ya gitu ya. Misalkan aja nih disiplinnya, misalkan makan sayuran tiap hari atau buah-buahan tiap hari, saya kira kita Enggak. tingkat kedisiplinan kita di hal itu sangat rendah. Nah, gimana caranya kita mau ngejar ini misalkan nih, ini kan asam nih ya Pak ya, ini basah. Kalau asamnya tinggi terus kita tidak imbangi dengan konsumsi makanan yang sifatnya basah, itu kan nggak ngejar ya. Nah, cara paling gampang itu sebenarnya dengan minum air Pak. Minum air. Iya, paling simpel sebenarnya itu, karena siapa coba yang nggak minum air? Mulai dari orang tua sampai anak-anak yang sakit bahkan yang sehat juga minum air kan. Nah, kalau kualitas air kita itu sifatnya basah tadi Pak, dia itu bisa ngejar. Jadi minimal terjadi ya tadi homeostatis di tubuh kita. Nah gitu. Nah, perihal banyaknya minum air ya Bu ya. Saya juga beberapa baca perihal banyaknya minum air. Yeah. Nah, ada hal-hal yang dilarang minum air ya. Contoh mungkin salah satunya saya pernah baca sebelum tidur itu jangan banyak minum air. Itu gimana Bu? Benar? Iya. Ya pertama kenapa kita tidak diperbolehkan untuk minum air sebelum tidur, takutnya nanti mengganggu kualitas air tidur kita, karena kan banyak minum air biasanya kita itu Iya, setuju Bu. selalu mau buang air kecil kan. Tuh. Itu Pak, kalau kami sih paling bagusnya itu Pak minum airnya itu pagi hari. Oh, timingnya pagi ya Bu ya? Pagi. Iya, maksudnya kalau maksimal itu kalau pagi hari itu kan perut kita masih kondisi kosong kan. Iya, setuju. Kalau saya di rumah itu Pak, pagi itu sebelum sarapan apa-apa itu saya udah bisa minum ini 1 liter. 1 liter Bu. Iya, karena kan saya kejar itu dalam sehari itu 3 liter kalau 3 saya liter. Pak. Karena kan berat badan. Berarti pagi 1 liter, siang 1 Iya. liter, sore 1 liter gitu Pokoknya diukur lah. Nah, itu kalau sudah kayak gitu itu biasanya tubuh kita itu selalu segar, maksudnya nggak gampang sakit lah Pak gitu. Nah, ini kadang masyarakat ini kan yang paling banyak tuh lupa minum air banyaknya ya. Saya aja jujur ya banyak lupanya minum air. Iya. Kecuali makan baru minum air putih kan. Nah, selebihnya paling ngopi gitu kan Bu. Betul. Nah, mungkin ada tips-tips cara bagaimana mendisiplinkan minum air tuh. Apakah harus air putih ditaruh terus di depan kita atau gimana Bu? Ya, jadi memang gini Pak, kita itu kebanyakan menganggap minum air itu ketika kita sudah merasa haus. Setuju Bu. Nah, padahal ternyata katanya sih Pak ya, kata orang-orang kesehatan sih ya, karena kita kan orang awam juga nih.
kata orang kesehatan itu kalau kita sudah merasa haus itu tandanya ginjal kita itu kayak udah teriak, saya haus, enggak kayak gitu. Oke. Jadi jangan sampai menunggu tubuh kita itu merasa haus dulu baru kita mau minum, Pak. Nah, kalau bisa itu misalkan dalam 1 jam itu minumlah segelas 2 gelas. Jadi rutinkan itu, Pak, dari pembiasaan juga sih sebenarnya, Tapi Pak. biasanya kalau kita sering minum juga kan sering juga ke belakang ya. Ya, nah itu kan justru bagus, Bagus Pak. ya, Bu, Iya, ya? itu kan maksudnya kalau kita buang air kecil itu terus banyak keringat itu kan tandanya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dibuang dari situ. Memang betul. Cuman ada juga penelitian yang bilang itu, Pak, katanya itu kalau kita minum air itu iya banyak buang air kecil tadi. Padahal sebenarnya yang kita buang pada saat itu Pak, itu air yang 1 bulan yang lalu yang kita konsumsi. Jadi misalkan kita minum nih 1 liter. 1 liter. Terus kita mau buang air kecil, bukan air yang 1 liter itu yang langsung keluar ke air seni kita, Pak, bukan. Baru tahu saya, Bu. Iya, ini kata dokter juga, iya, dokter di komunitas kami di KAT, di komunitas Oke, Anesthesia Health. Jadi air yang keluar di air seni kita itu air yang tidak bagus, maksudnya yang sudah tidak terserap di dalam tubuh kita, yang mungkin 1 bulan yang lalu kita konsumsi itu baru dikeluarkan. Nah, jadi air baru yang masuk, yang baru kita minum itu lagi yang bekerja meregenerasi sel kah, membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, gitu, Pak. 1 bulan yang lalu ya, Bu. Iya. Jadi kadang kan ada orang bilang, percuma dong minum air kangen water nih banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak minum, banyak buang air kecil juga, keluar aja kan, kebuang aja kan. Enggak, Pak, sebenarnya. Itu kalau yang air yang keluar pada saat kita buang air kecil itu justru itu air yang memang sudah tidak maksudnya tidak bagus lagi di dalam tubuh kita, sisa-sisanya gitu, Pak. Itu baru keluar. Nah, dikeluarkan gitu. penyakit ya, itu. Luar biasa. Iya. Nah, Bu, menarik sekali nih manfaat air ya, Ibu ya. Iya. Ya, apalagi ini ada kemiripan dengan air jam-jam ya. Iya. Nah, luar biasa. Nah, dalam hal ini, Bu, adakah hal-hal secara negatifnya ini? Nah, kalau mungkin mengkonsumsi air tadi yang mungkin dari mesin tadi, mungkin ada case atau apa, Bu? Kan kalau dari negatifnya sih ya, Pak ya, ini kan air pertama, terus air yang diproduksi dari sini itu nggak ada bahan kimia apapun, Pak, nggak ada zat mineral tambahan apapun. Jadi ini murni memang proses elektrolisis. Jadi insya Allah aman. Proses kerjanya itu gimana, Bu? Apanya? Proses kerja daripada mesin. Oh, dari mesinnya. Jadi kan masyarakat tahu nih bahwasanya kan orang awam, wah takutnya terpapar ini kan atau ini gitu. Nah itu kan penjelasan secara mendalam bahwasanya ini pure air ya yang di apa istilahnya diproses dengan menggunakan mesin. Nah itu seperti apa prosesnya, Bu? Ya, jadi kalau di Jepang itu, Pak, memang ini kan memang ada air bakunya. Jadi mesin ini bukan filter air. Air yang kita proses masuk ke dalam mesin itu memang air yang sudah siap minum, siap pakai. Iya, sudah layak minum. Baru kita proses yang ibaratnya gini, air yang siap minum itu segini, itu setelah masuk di mesin ini itu naik ininya standarnya gitu. Kualitasnya, Bu ya. Iya. Nah, syarat air yang bisa masuk ke mesin itu pertama pH-nya 7 dan bukan air RO. Bukan air RO. Nah, kalau di luar negeri itu standar air keran mereka itu kan memang sudah standar layak minum ya. Nah, kalau kita di Indonesia ini rata-rata masih perlu pengolahan lebih lanjut dulu sebelum masuk ke dalam mesin ini. Gitu. Jadi kalau kami itu di rumah memang ada instalasi tambahan sebelum air dari misalnya air dari keran ya. Keran. Kita ini filter dulu baru masuk ke sini ke mesin ini. Baik, luar biasa ya, Bu ya. Jadi secara dampak negatifnya nggak ada ya, Bu ya. Karena prosesnya ya sama hal kita minum herbal ya. Karena tidak ada mempunyai zat kimia. Jadi mungkin ini karena menggunakan listrik ya. Nah, sehingga istilahnya itu ya, plat-plat itu secara ini sudah diproses ya. Baik. Nah, mungkin Bu terakhir nih. Nah, tips-tips untuk menjaga kesehatan dengan kangen water ini seperti apa, Bu? Iya. Jadi untuk menjaga kesehatan kita itu sebenarnya gampang, Pak. Cuman kita kadang tingkat kesadaran kita sih yang masih kurang ya, Pak ya. Nah, jadi kalau kami di Kangen Water itu
tetap jaga pola makan tetap kita Pola jaga, makan, oke. olahraga tetap dirutinkan. Nah, terus minum airnya tadi kalau bisa itu takaran airnya itu dijaga dalam sehari itu minimal tadi kalau kita rumusnya itu berat badan dibagi 20, Pak. Nah, itu minimalnya. Oke. Kalau sudah seperti itu kok insya Allah tubuh kita juga sehat, Pak. Nah, untuk ini Bu, penetralisir kan kebanyakan kita nih masyarakat tuh suka sekali dengan namanya gorengan ya. Nah, dengan Iya. minum air ini juga gimana Bu? Apakah bisa dinetralkan juga? Iya, bisa, Pak. Oh bisa. Kalau yang di apa tadi itu yang pH 11 itu ya, itu kan memang kalau kita campur di minyak itu bisa memang mengemulsi minyak. Oke. Tapi memang tadi sekali lagi tidak disarankan memang untuk dikonsumsi Konsumsi secara setiap rutin. hari. Yang untuk pH 11 ya. Tapi paling aman itu sebenarnya yang pH 8,5 ke atas itu sampai 8,5 9. Itu apanya yang tinggi Bu kalau pH 11 itu? pH-nya memang, Pak. Enggak, maksudnya mungkin kadar ini apa oksidannya lebih tinggi Iya, lagi. heeh. Oke. Dan oksidannya terus kandungan basanya juga lebih tinggi kalau namanya juga pH 11. Baik. Iya. Nah ini hari ini juga ada demo ya Bu Iya, ya. heeh. Bagaimana proses air Iya, tadi betul. diolah dengan menggunakan proses mesin. Iya. Nah kemudian langsung ke bagaimana sih cara airnya menetralisir daripada usus-usus yang kotor ya Bu ya. Racun-racun di tubuh kita tadi bisa. Oke, baik kita demo dulu ya Bu ya. Iya, Bu ya. iya. Oke. Baik, pemirsa Lampu TV dimanapun berada, hari ini kita akan melihat demo daripada pengoperasian mesin ini. Nah, bagaimana sebuah mesin kecil menghasilkan air yang luar biasa. Nah, maka itu kita akan lihat bagaimana fungsi daripada manfaat air ini untuk tubuh kita. Di sini akan didemokan bagaimana ini adalah analoginya seperti organ manusia usus. Nah, di mana usus ini kotor, maka dengan mesin ini itu akan dinetralisirkan. Baik, langsung aja kita dengan Bu Wardah yang akan mengedukasi bagaimana mesin ini berfungsi. Ya, silakan Bu Wardah. Terima kasih, Pak. Nah, tadi seperti yang sudah kita jelaskan, air yang diproduksi dari mesin ini kan ada 3. Ada antioksidannya, terus ukuran airnya kecil, dan pH-nya alkalin atau basa. Nah, di sini kita mau mendemokan salah satu dari karakteristik air yang diproduksi dari mesin ini. Ini kita coba operasikan. Ini saya pakai pH 9,5. Nah, ini kita produksi airnya. Ini kalau dilihat ya Pak ya, inilah yang namanya kandungan hidrogen. Kandungan hidrogennya inilah yang menurut ratusan jurnal ilmiah penelitian bagus untuk terapi 170 jenis penyakit. Jadi ibaratnya ini ada 2 tubuh manusia, yang tadi ususnya kotor, konsumsi makanan yang ada racun-racunnya, yang ada zat pengawetnya, terus stres yang bisa membuat tubuh kita juga jadi sakit. Ini analoginya 2 tubuh manusia ini. Nah, 2 tubuh manusia ini makanannya tadi sama, terus minumannya beda. Yang satunya minum air biasa. Ini air biasa ya Bu ya? Iya, ini air biasa Pak. Pemirsa, sahabat, kita jadi kan? Ya. Sahabat Lampu TV, ini real ya, bukan trik ataupun sulap. Nah, ini real bahwasanya air yang dihasilkan daripada mesin ini akan diuji coba. Jadi bukan trik atau sulap. Oke, sahabat Lampu TV, kita lanjut. Ya. Nah, yang satu tadi ini minum air biasa. Yang satunya minum Kangen Water dengan sifat antioksidannya. Salah satu fungsi dari antioksidan tadi itu bisa membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Yang tadinya kita minum air biasa hanya menghilangkan haus, setelah kita minum Kangen Water itu menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Oke, gitu, baik. Pak. Nah, ini berarti presentasi masih ada ya Bu ya? Anggap itu sampah ya Iya. bahasanya. Jadi kalau selama ini kan kita itu minum air itu ya cukup untuk menghilangkan haus aja Pak, tapi belum tentu membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Ibaratnya gini misalkan, ini tubuh kita ini sudah ada racunnya nih, yang tadi ini sudah bersih nih minum Kangen Water ya. Nah, kita tambahin lagi, makan lagi misalkan
yang ada jet pewarnanya tadi. Nah, terus yang satunya pakai minum kangen water. Masing-masing 2 tetes ya. Sama-sama 2 tetes ya Bu ya kadarnya. Oke. Nah, ini kita aduk-aduk, saya pakai tangan ya. Nah, satunya minum kangen water. Nah, coba lihat perbandingan. Wih, luar Ya, biasa. kan? Nah, kalau air yang ini kan Bu air biasa ya. Nah, kalau ini kan anggap sudah organ kita sudah berdampak nih. Dikasih air kangen water tadi gimana Bu? Iya. Memang kalau dengan ukuran airnya yang mikroklaster tadi Pak ya, ketika ada organ sel-sel tubuh kita di organ-organ tubuh kita itu yang rusak, dengan fungsi mikroklasternya itu tadi masuk ke dalam sel-sel tubuh kita itu, kemudian dengan fungsi antioksidannya tadi membuang racun yang ada di dalam sel-sel tubuh. Jadi memang kalau minum air ini Pak, itu proteksinya memang di tingkat sel. Gitu. Dengan ukuran airnya yang kecil, terus ditambah dengan manfaat antioksidannya, terus pH-nya basa atau alkalin, itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat lagi. Gitu, Pak. Nah, ini yang kedua ya. Tadi kita akan sudah coba menggunakan jet pewarna. Nah, walaupun kita menggunakan salah satu brand di ini, tapi kita tidak berniat untuk mendiskreditkan atau istilahnya sengaja untuk hal-hal yang tidak baik. Ini sebagai contoh edukasi. Nah, yang kedua ini kita akan menggunakan minyak. Jadi di mana seharian kita mengkonsumsi daripada gorengan setiap hari, mungkin telur dadar, mungkin telur coplok. Nah, nanti kita akan edukasi lagi bagaimana air yang dihasilkan dari kangen water ini bisa menetralisir daripada minyak tersebut. Ya, jadi ini ibaratnya gini, kita sarapan gorengan ya, sarapan gorengan. Dari mesin ini ada namanya yang diproduksi itu kalau kita nekannya tombol yang ini. Nah, air yang keluar di sini itu nanti pH-nya 11,5. Salah satu fungsi dari pH 11 ini adalah untuk menetralisir minyak-minyak. Misalkan ini, kita sarapan makan gorengan nih. Habis makan gorengan, minum air biasa. Air biasa. Iya. Nah, terus biasanya itu kan minyak sama air kalau dicampur gimana Pak? Iya, pisah Bu. Bisa. Sekarang kita pakai pH 11,5 dari kangen water. Ini saya pindah dari sini ya Pak ya. Nah, pH 11,5 ini air sama minyak kalau dicampur gimana? Nyatu ya dia. Iya. Teremulsi dengan sehingga bisa larut melarutkan minyak-minyak yang ada di dalam tubuh. Tapi memang tidak disarankan untuk dikonsumsi secara rutin untuk pH yang ini Pak. pH 11. Iya, pH 11. Oke, baik sini. Baik, sahabat Amel Jadi TV dimanapun berada, tadi sudah diedukasi, didemokan bahwasanya di sini menghasilkan air yang luar biasa dengan kadar pH-nya sesuai formula yang diinginkan, kemudian dengan antioksidan yang juga diinginkan oleh tubuh. Baik, kita lanjut ke podcast lagi. Oke, Bu. Tadi kita sudah melakukan demo ya. Luar biasa sekali nih dampak positifnya daripada proses air yang dihasilkan melalui mesin Enagic ya. Enagic. Ya. Namanya itu kan biasa dikenal kangen water ya Bu ya. Betul, itu Pak. kangen atau kangen ya? Itu apa itu Bu? Iya. Jadi kata kangen itu sebenarnya itu berasal dari bahasa Jepang Pak. Oh, bahasa Jepang. Okay. Kalau orang Jepang itu nyebutnya kangen. Kangen itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya kembali ke asli atau back to origin. Cuman kan ya karena kita kan lidah-lidah Indonesia itu kangen. Padahal kangen itu bukan kalau tapi nggak apa-apa Bu, tuh bagus Bu kangen. Artinya kan pada saat mungkin nih jauh kan lagi minum kangen water, kangen dengan anak mungkin ya.
Jadi kata kangen itu sebenarnya itu merek dagang ya Pak ya. Kadang ada orang mau nyari penelitian tentang kangen water itu nggak ada Pak. Yang ada itu hidrogennya tadi. Hidrogen. Jadi ibaratnya gini, obat nih misalkan ya Pak ya, misalnya kita nggak apa-apa sebut merek ya Pak ya. Boleh misalnya apa tuh, Iya, Bu? misalkannya merek obat Panadol, ya kan? Oke. Panadol itu kan salah satu khasiatnya kandungannya itu ada namanya paracetamol. Paracetamol. Nah, sama Kangen Water ini Pak. Kangen Water ini itu merek dagang. Oke. Merek dagang, kandungannya itulah yang hidrogennya tadi. Nah, jadi kalau mau cari informasi tentang Kangen Water ini Pak, jangan ketik Kangen Water, ketik hidrogennya. Hidrogen, manfaatnya ya Bu ya. Betul Pak. Manfaat hidrogen. Nah, dari mesin sendiri Bu, tadi kan menarik nih dari prosesnya dari bagaimana menetralisir hal-hal yang tidak baik ya, bahasa itu sampah ya, dengan menggunakan air yang hidrogennya lebih tinggi ya. Nah, terakhir Bu, masyarakat ini kan tentunya setiap hari kan tidak lepas daripada konsumsi air nih. Nah, kalau misalnya air Kangen Water ini, nah itu dikonsumsi untuk bayi gimana Bu? Untuk bayi. Bayi atau adakah standar pH-nya atau gimana? Iya. Kalau bayi itu terutama yang masih ASI ya Pak Iya, ya. masih ASI Nggak misalnya. perlu minum air ini. Kenapa? Karena ASI itu sebenarnya sifatnya basah Pak. Oke. Iya, kalau ASI itu basah. Sudah basah. Iya, dia. jadi kalau bayi itu memang nggak usah minum Kangen Water, kecuali memang dia misalkan sudah makan, maksudnya sudah makan macam-macam makannya kan, sudah empasi atau apa, itu boleh minum ini air ini. Tapi selama dia masih ASI, kan namanya ASI lebih bagus ASI lah. Betul, kan? setuju. Iya. Kalau kami sih biasanya 2 tahun ke atas itu udah boleh Pak, karena kan 2 tahun ke atas itu biasanya udah macam-macam kan makannya, sudah jajan sembarangan juga kan. Jadi kalau dicampur di susu yang ini tidak ada masalah juga ya Bu pakai ya. yang pH 7 Pak tadi. Luar biasa. Jadi tidak ada pantangan apapun ya bahasanya ya. Iya, karena kan air Pak. Betul. Baik, terima kasih Bu Wardah Makasih, atas kehadiran dan edukasi kesehatan, pentingnya kita bagaimana mengkonsumsi air yang sehat ya. Nah, tentunya kita paham betul juga bagaimana air yang ada ini dihasilkan seperti apa kan. Nah, dengan adanya mesin ini menambah kualitas air lebih baik ya Bu ya. Betul Pak. Baik, luar biasa Bu. Nah, semoga sehat walafiat Bu. Amin. Terima kasih banyak, saya juga sudah diberi kesempatan untuk melakukan edukasi di Al Mujahidin TV Pak. Iya, jangan lupa subscribe ya Bu ya. Siap. Nanti jangan lupa juga di-share ke teman-teman Ibu komunitas Kangen Water ya Bu ya. Insyaallah luar biasa. Baik, kami ucapkan terima kasih Bu. Salah hilap mohon maaf. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi. Apalagi Ibu juga megang ini ya, stipin ya. Iya, betul. Luar biasa. Baik, pemirsa Al Mujahidin TV dimanapun berada, dengan berakhirnya podcast kita hari ini, saya Sufyan Suri undur diri. Next time kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.